Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada saat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tema The Cost of Discipleship, atau harga menjadi murid Yesus. Tujuannya adalah supaya kita ini sebagai murid Yesus, semakin lama kita ini semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Cara berpikir kita, cara merasa kita, cara bertindak kita. Namun kalau kita mendengar cost of discipleship, harga menjadi murid Tuhan, seringkali kita itu merasa takut. Karena jangan-jangan konsekuensinya berat. Maka mari sekarang kita merenungkan hal ini dari pengalaman harian, dari pengalaman yang simple, dari pengalaman sehari-hari. Para saudara, pada masa lockdown ini, saya lagi senang-senangnya berteman dengan cucu-cucu. Cucu itu artinya cucu dari teman saya, anak dari ponakan saya, dan senang sekali rasanya melihat mereka. Apalagi kalau mereka memanggil saya Kungkung atau Opa. Saya masih nunggu-nunggu siapa yang mau panggil saya Simba, tapi belum ada. Melihat mereka itu saya senang sekali. Karena apa? Karena melihat anak kecil itu, mereka itu begitu polos. Mereka itu begitu gampang ditebak, dan tidak ada kepalsuan padanya. Para saudara, relasi antara anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, dengan orang tuanya, itu seperti sama dengan relasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyebut diri sebagai Bapa, sebagai Aba. Aba dalam bahasa Ibrani itu bukan dalam arti Bapa saja, tetapi Bapa yang mempunyai sifat keibuan. Artinya Bapa yang baik, Bapa yang lembut. Jadi tidak semua Bapa itu Aba. Aba itu adalah Bapa yang begitu baik. Dan kalau saya perhatikan, yang namanya anak kecil, mereka itu mentaati orang tuanya. Itu karena ada 3 alasan. Alasan pertama adalah karena anak ini takut untuk dihukum. Misalnya ada seorang ibu yang bilang sama anaknya begini, awas ya, kalau kamu nakal, kamu tidak dapat susu. Lalu anak ini dia memeluk mamanya dari belakang dan dia menangis. Dia takut dihukum. Dan ini ternyata bukan hanya saya temukan dari anaknya teman-teman saya, tetapi juga waktu saya di Manado. Di Manado ini saya seringkali mendengar orang tua yang bilang begini, "Anak kok basule." Basule itu dalam bahasa Manado artinya nakal. Jadi bahasa Manado itu bahasa yang selalu growing. Gosip itu Carlota, Mbak Carlota itu artinya bergosip. Dan kemudian kalau ngana kabal, dapat kok ngana, artinya diancam. Jadi kalau kamu itu membuat kekeliruan, kamu dapat hukuman. Ini juga seringkali menjadi pola iman kita kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, karena kita takut neraka. Karena kita takut dihukum. Para saudara, saya tidak mengatakan ini jelek ya, tetapi tidak cukup. Kita perlu menaikkan kualitas iman kita, yaitu dari pola yang kedua. Yaitu apa? Yaitu kita ini taat pada orang tua, kepada Tuhan, karena kalau kita taat, kita mendapatkan hadiah. Ini seperti terjadi dalam kehidupan anak-anak dan orang tua. Adek, suka nggak makan McDonald? Dia bilang suka, mau. Anak kan begitu kan. Lalu orang tuanya bilang begini, tapi bereskan dulu mainannya, bereskan dulu tempat tidurnya. Lalu anak ini dia bersemangat sekali untuk membereskan mainannya sambil lihat orang tuanya. Dan kemudian ini juga menjadi pola kita dalam beriman. Kita ini beriman kepada Tuhan, kita itu menuruti perintah Tuhan, karena kita tahu kalau kita itu setia melakukan perintah Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan kita banyak berkat. Ada yang menyebutnya itu sebagai hukum tabur Tuhan. Jadi kalau kita itu baik pada Tuhan, Tuhan lebih baik lagi kepada kita. Jadi kita itu seperti anak kecil yang menuruti orang tua karena tahu konsekuensinya. Kalau kita taat pada orang tua, kita ini akan mendapatkan hadiahnya. Nah, ini pola yang kedua ini tentu lebih baik dari pola yang pertama, tetapi masih ada pola yang ketiga. Dan pola ketiga itu apa? Yaitu seorang anak yang mengasihi orang tuanya karena dia mewarisi jiwa dari orang tuanya. Orang tuanya baik, orang tuanya penuh kasih, lalu dia itu anaknya juga meniru. Jadi meniru bukan lagi karena takut hukuman, bukan karena hadiah, tetapi karena dia itu ingin mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya. Para saudara, level yang ketiga inilah yang diajarkan kalau seseorang ingin menjadi seorang imam. Dulu, waktu saya sebelum ke sini, saya dulu menjadi bagian dari tim pembinaan calon imam. Dan menjadi calon imam itu cara pertama adalah kita ini diajarkan untuk menemani peserta bidang, supaya mereka itu dapat mengenal kasih. Bagaimana caranya? Ya pertama-tama mereka diajak untuk melihat diri mereka sendiri, menyadari kasih yang diberikan Tuhan kepadanya, melihat kasih yang diberikan orang tua, yang diberikan orang lain kepadanya. Jadi kita itu mulai mendidik orang dengan menyadari kasih Tuhan, sambil membereskan yang namanya luka-luka batin dan sebagainya. Nah, jadi kita mulai dengan kasih, menyadari bahwa kita itu dikasih. Setelah kasih itu kemudian dirasakan, baru kemudian diajari berdoa. Dan semoga di dalam masa setahun pembinaan, dalam hidup doa, mereka mengalami pengalaman disentuh oleh Tuhan. Nah, baru setelah itu baru formasi otaknya dulu, belajar filsafat. Dan baru kemudian belajar agama. Jadi bertahap-tahap. Maka para saudara, kita ini bisa menjadi orang yang mewarisi kasih Allah kalau kita terlebih dahulu merasakan kasih itu di dalam diri kita. Dan saya sebagai orang yang menjalani pembinaan sebagai imam, saya merasa bersyukur sekali. Kenapa? Karena dulu waktu saya kecil, saya ini ya seperti banyak orang lain punya luka batin. Dan luka batin itu membuat saya menjadi seperti hidupnya itu kurang happy. Saya itu merasa bahwa, oh apa-apa saya. Kenapa saya itu hidupnya nggak ada senangnya? Kenapa semuanya itu saya itu seperti banyak, mempunyai banyak salib yang harus ditanggung. Namun ternyata ketika menjalani pembinaan sebagai calon imam, dan diajari untuk melihat kasih Tuhan, tiba-tiba cara pandang kita itu berbeda. Jadi bukan lagi kenapa semuanya serba saya, tapi sekarang kemudian menjadi kenapa Tuhan begitu baik pada saya. Kenapa Tuhan itu baik sekali sama saya. Kenapa sesama saya itu menjadi begitu baik. Nah, kenapa? Logikanya sederhana sekali. Itu berhubungan dengan insting. Kalau kita itu mempunyai kasih dalam diri kita, kalau kita itu merasakan kasih Tuhan dalam diri kita, maka kemanapun kita melihat, kita juga melihat kasih di mana-mana. Maka Anthony de Mello, dia pernah bertanya begini, kalau Tuhan Yesus datang ke CIC Sydney, apa yang Tuhan lihat? Dan Anthony de Mello menjawab, Tuhan akan melihat kebaikan di mana-mana. Tuhan akan tersenyum karena dia melihat kebaikan di mana-mana. Kenapa? Karena mata adalah pantulan hati. Orang yang hatinya baik, dia juga melihat kebaikan di mana-mana. Maka para saudara, dalam level ketiga ini, yaitu kita menjalankan perintah Tuhan, karena kita itu dikasihi Tuhan terlebih dahulu,
itu digambarkan seperti ini. Ini gambar yang saya sangat senang sekali, gambar ini. Saya dekatkan ya di kamera. Ini gambar yang saya sangat suka sekali. Gambar apa ini? Ini adalah gambar yang menggambarkan merciful like the Father. Jadi ini adalah gambar Tuhan Yesus. Yesus, karena kenapa kita tahu ini Yesus? Karena di kakinya itu ada apa ya? Ada bekas dipaku. Tangannya juga bekas dipaku. Tetapi kemudian ada yang digendong. Yang digendong itu adalah kita. Kita adalah yang digendong oleh Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Jadi kita ini dari perbudakan dosa, kita diangkat, digendong oleh Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Namun yang paling menyentuh saya adalah wajahnya. Jadi wajahnya ini. Jadi wajah ini kalau Anda nanti lihat, wajah ini kemudian wajah yang menjadi korban dan Yesus yang menolong, lama-lama wajahnya mirip. Dan bukan hanya itu, tetapi dalam gambar ini, matanya itu hanya ada 3. 1, 2, 3. Kenapa hanya 3? Karena satu mata itu bersentuhan. Nah, itu artinya begini artinya. Ini untuk saya sangat terang benderang apa yang menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus artinya kita menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Tuhan mencintai saya. Dan kemudian karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka cara memandang saya, ketika saya memandang segala sesuatu, saya bisa memandang seperti Tuhan memandang. Tetapi hanya sebagian, makanya matanya yang bersentuhan hanya 1, bukan dua-duanya. Itu artinya, ya kita tetap human, kita tetap manusia. Artinya dalam diri saya masih ada kelemahan manusiawi. Namun, kita bukan hanya menyerah di dalam kemanusiaan kita, tetapi kita ini dapat mencintai seperti Yesus mencintai. Melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Jadi itulah menjadi murid Yesus. Itulah cost of discipleship, yaitu kita itu merasakan kasih Tuhan. Dan kemudian ketika kita itu merasakan kasih dalam yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga umumnya kita juga hidup dalam suasana kasih. Para saudara, saya menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya itu sekarang ini terasa sekali. Misalnya begini, dalam masa-masa lockdown ini saya banyak waktu break, dan saya banyak mensyukuri pengalaman kehidupan saya. Misalnya begini, dulu waktu saya di Tegal itu kami punya kebiasaan kalau hari Jumat itu mengunjungi orang-orang tua dan sakit. Tetapi karena umatnya banyak, biasanya dengan prodiakon. Kami hanya melayani sebulan sekali. Ada seorang ibu yang tidak lagi punya anak, dia tidak punya siapa-siapa lagi, dan dia itu kami layani biasa saja, sama dengan yang lain, tidak diistimewakan. Tapi ternyata ketika dia wafat, ternyata wasiatnya itu diberikan kepada pastor paroki, tapi dengan intensi untuk gereja. Apa saja itu? Rukonya, depositonya, simpanan-simpanannya, jumlah uang yang begitu besar. Dan pastor kepala waktu itu, Romo Aloysius Indrowigno, dan saya waktu lihat itu, kita itu saling berpandangan. Dan mengatakan demikian, kenapa ya orang begitu murah? Kenapa orang begitu baik? Padahal kita melayani mereka biasa-biasa saja. Nah, jadi para saudara, kalau kita itu merasakan kasih Tuhan, kita ini akan juga mempunyai orang nyaman dengan kita, dan kemudian kasih itu hidup dalam diri kita. Atau misalnya contoh lain lagi, ada umat yang mendekati saya dan dia bilang begini, Romo, liburan yuk, kemana? Ke Amerika. Mana ada sih orang membelikan tiket ke Amerika? Itu adalah pengalaman kasih. Maka para saudara perhatikan, banyak sekali romo-romo yang ketika ulang tahun,
romonya itu sembunyi. Nah, kenapa romo-romo sembunyi pada saat ulang tahun? Karena mereka itu dalam doa mengatakan, Tuhan, it's too much, Tuhan. Terlalu banyak, Tuhan. Kasih-Mu yang diberikan kepadaku itu begitu banyak, dan itu Engkau berikan lewat umat. Maka seringkali romo-romo ketika ulang tahun, mereka sembunyi. Bukan karena mereka itu apa, tapi mereka itu seringkali merasa, Tuhan, kasih-Mu terlalu banyak. Dan kita itu kadang-kadang merasa aib. Aib itu gini, melayani umat ya biasa-biasa saja. Melayani umat ya juga dengan segala kekurangan, dengan keterbatasan. Tapi seringkali kasih umat kepada kami itu begitu luar biasa. Jadi itulah yang dirasakan. Maka para saudara, inilah yang namanya level ketiga dalam the cost of discipleship. Para saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan. Renungannya begini. Sebagai murid Yesus yang sudah lama menjadi murid Tuhan Yesus, kira-kira sekarang ini kita lebih di mana? Kita ini menjadi murid Yesus karena takut dihukum, atau karena kita itu ingin mendapatkan hadiah saja, ataukah karena kita sudah ada di dalam lingkaran kasih, yaitu karena sebagaimana Tuhan mengasihi kita, lalu kemudian kita juga dengan lebih mudah, dengan sukarela, dengan tulus ikhlas, juga membaktikan diri kita kepada sesama. Kita berdoa, semoga di dalam perjalanan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita ini naik tingkat. Jangan usianya sudah 50 tahun, kita masih level 1 saja. Mari kita naik tingkat. Semakin tambah usia, kita ini juga naik levelnya. Semoga kita juga sampai dalam level yang tertinggi, level 3, di mana kita itu menghadapi ketaatan kepada Tuhan karena kita mengasihi. Kita berbaik kepada sesama karena kita ini didorong dari hati kita, hati yang mengasihi, karena kita tahu kita lebih dahulu dicintai, ditebus oleh Tuhan. Amin.